iya, iya. Dan ini selain MotoGP, ini juga ada ini ya, euforia yang masih berasa sampai Wah, sekarang nih. benar benar. Yaitu tentang timnas Wah, iya, nggak ada Indonesia habisnya emang ya. U17. U17, Iya. benar benar. Yang akhirnya lolos nih Om Bur ya Benar, ke pertama Piala kalinya Dunia, ya, pertama kali lewat jalur kualifikasi. lewat jalur kualifikasi. Bukan tuan rumah nih ya. Bukan tuan rumah. Iya. Nah, menurut Om Bur sendiri, memang dari sisi kualitas anak-anak muda kita ini seperti apa sih Om? Ya memang sih kalau saya melihat dari U17 Aswan Novarianto nih pertahanan jadi kekuatan utama mereka gitu. Selain organisasi atau ya umpan-umpan pendek yang mereka miliki. Jadi memang kalau saya lihat dari 5 laga resmi terakhir nih timnas Indonesia, mereka cuma kebobolan 1 gol. Itu pun dari titik putih saat lawan Yaman. Jadi kan itu nunjukin kalau mereka punya pertahanan kuat ya. Lagi lawan Korea kan tuh kita bisa lihat di gambar bagaimana sih organisasi pertahanan yang dipimpin Putu Panji bisa nutup pergerakan pemain-pemain Korea Selatan yang sangat eksplosif ya. Maksudnya secara penampilan fisik tuh pemain Korea memang lebih besar badannya. Cuma kita nggak takut untuk tampil ngotot karena kan banyak tuh dalam video beredar di ruang ganti Novarianto bilang ke para pemainnya, kamu harus berani lari mas katanya. Jangan pernah berhenti lari katanya, kalau pengen sukses. Maksudnya iya benar. Maksudnya itu beredar tuh di mana-mana tuh di kan? media sosial. Jadi pokoknya Novarianto tuh memberi pesan ke para pemainnya tuh supaya jangan malas di locker room ya. Locker room lu kalau pengen berhasil mereka lagi pada duduk begitu. Terus bapaknya marah-marah. Bapak marah-marah. Jadi dari situ mungkin ya pemain kita jadi termotivasi juga karena Nova yang memang dikenal sebagai pelatih tegas. Dan itu sih pelatih tegas itu sangat dibutuhin juga di level kelompok umur ya. Dan terbukti dan kita sudah mulai pelan-pelan melihat hasilnya. Timnas kita lolos ke Piala Dunia U17. Dan satu lagi nih Piala Dunia U17 kan bakal tampil dengan format baru ya. Ada 48 negara yang mana jumlah peserta meningkat 2 kali lipat ketimbang sebelumnya. Jadi ada perubahan format sih sebenarnya. Dan itu juga membuka kans Indonesia untuk lolos ya. Karena sebelumnya kan kita Asia cuma dapat jatah 4 tim kan. Biasanya kita Asia itu wakilnya masuk ke Piala Dunia asalkan bisa lolos ke semifinal Piala Asia. Nah sekarang kan agak ringan nih syaratnya lolos ke perempat final. Cuma kita juga jangan mendiskreditkan bilang kan ada salah satu pelatih dibilang Piala Asia U17 sekarang lebih mudah karena buat masuk Piala Dunia cuma lolos ke perempat final. Cuma kita lihat sendiri lawan kita Korea loh. Kita bisa ngalahin Korea. Yaman juga pun itu tim kuat. Di kualifikasi Yaman bisa juara grup di kualifikasi loh. Dan kita bisa mempercundangi Yaman dengan skor telak kan. 4-1. Dan itu pun satu-satunya gol Yaman dari penalti kan. Jadi makanya secara permainan kita udah oke. Kalau saya lihat sih memang dia dari sisi pertahanan memang sangat disiplin ya anak-anak ini ya. Benar. Dan memang tertutup rapat semua. Ya ketika ada pemain lawan yang memegang bola atau mengontrol bola untuk masuk ke dalam kotak penalti itu selalu disapu bersih. Itu pun saat kita dihukum penalti lawan Yaman itu bisa dibilang masih bisa didebatin lah ya karena tackle Putu Panji itu masih mengenai bola ya. Cuma karena mungkin wasit males ngecek VAR, jadi udah kasih penalti aja lah. Posisi kita juga sudah unggul 2-0 saat itu. Jadi sebenarnya cara organisasi pertahanan ini memang jadi tulang punggung timnas U17 Aswan Novarianto. Makanya kita lihat nih bagaimana kelanjutan kiprah U17 nanti di perempat final ya, yang main di hari Senin. Senin 14 April ya. Nah ini nih. Lawan siapa? Nah itu belum ketahuan ya. Oh iya masih ini ya. Masih menunggu ya. Oke. Nah, ini kita akan juga ngobrol-ngobrol dengan salah satu pundit sepak bola dan juga pengamat senior lah ya. Senior. Bung Abdul Haris di segmen kedua nih Om. Nanti kita akan tanya-tanya tentang sebenarnya kansnya seperti apa untuk Piala Asia, termasuk juga yang paling utama sebenarnya Piala Dunia. Karena highlights atau spotlight anak-anak muda ini nih semuanya fokusnya di Piala Dunia semua nih gitu ya kan. Karena udah pasti lolos dan terus kemudian mereka masuk pot berapa
Nah, itu kan memang belum tahu ya? Belum ketahuan. Belum ketahuan. Tetapi yang pasti akan ada scouting kayaknya. Pasti itu. Dari ya kan, apalagi kalau udah masuk Piala Dunia nih. Ya kan, harapannya anak-anak muda Indonesia bisa gabung di. Kayak harapannya kita bisa di ketemu akademi-akademi bisa ketemu Eropa, tim besar nih di Piala Dunia. Betul. Biar sekaliannya lawan Brazil, Argentina. Jadi biar langsung kepantau scouting. Jadi kalau lawan kita misal ya maaf ya cuma Panama atau misalnya lawan cuma Honduras. Jadi tim scouting tuh agak kurang menyoroti timnas. Tapi kalau kita langsung dihadapin oleh Jerman, Prancis kan sekalian biar dia mantau. Gitu. Iya. Jadi mereka sebenarnya mantau pemain-pemain itu ya, Prancis, Jerman, ya kan, Argentina, Brazil gitu ya kan. Tetapi karena lawannya Indonesia, ini Indonesia juga bagus ternyata gitu. Itu dia, harapannya seperti itu. Harapannya bisa begitu ya, anak-anak muda kita bisa terjun untuk belajar langsung di Eropa. Gitu. Oke. Jangan kemana-mana, Oke Zoners. Kita masih akan ngobrol-ngobrol ya, Om Bur ya. Tetap di Morning Zone.